Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Sri Rusiati atau Rusi. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini saya ingin melanjutkan kembali penyampaian materi tentang akuntansi perusahaan dagang yang sudah sampai pada penyusunan neraca lajur. Di pertemuan sebelumnya saya juga sudah pernah menyampaikan neraca lajur tentang perusahaan jasa. Pada prinsipnya di sini perkiraan-perkiraan yang memerlukan penyesuaian pada perusahaan dagang sama juga dengan yang ada di perusahaan jasa. Hanya saja di perusahaan dagang ada tambahan perkiraan, yaitu persediaan barang dagang seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk mengingat kembali, saya ingin menyampaikan kembali apa sih itu neraca lajur atau worksheet. Neraca lajur atau worksheet adalah suatu kertas atau daftar yang digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan semua rekening yang ada di neraca saldo. Dan neraca lajur ini dibuat pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangannya. Tujuannya apa membuat neraca lajur bagi perusahaan? Yang pertama adalah mempermudah penyusunan laporan keuangannya. Yang kedua, membantu menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pembuatan ayat-ayat penyusunannya, karena di situ sudah ada kolom-kolom yang tersedia. Yang ketiga, memungkinkan penyesuaian laporan keuangan sementara tanpa harus menyelenggarakan jurnal penyesuaian secara formal. Jadi perusahaan langsung bisa membuat ayat jurnal penyesuaian menggunakan kolom-kolom yang ada di neraca lajur tanpa harus membuat tersendiri jurnal penyesuaian. Nah, di sini saya refresh kembali bentuk dari neraca lajur atau worksheet itu. Dapat kita lihat di sini ada beberapa kolom yang ada di neraca lajur. Yang paling kiri adalah nama rekening dan nomor rekening. Setelah itu ada kolom yang namanya trial balance atau neraca saldo. Kolom yang berikutnya adalah ayat jurnal penyesuaian atau adjusting journal entry. Dan kolom yang berikutnya adjusted trial balance atau neraca saldo disesuaikan. Setelah itu ada kolom profit or loss atau disebut juga dengan income summary, yaitu kolom rugi laba, dan yang terakhir adalah kolom balance sheet atau neraca. Dapat kita lihat di sini masing-masing kolom terdiri dari debit dan kredit, sehingga jumlah kolom seluruhnya ada 10 kolom. Maka ada yang menyebut juga neraca lajur itu terdiri dari 10 kolom. Ada juga yang menyebutnya terdiri dari 12 kolom termasuk nama rekening dan nomor rekening. Sini. Yaitu adalah bentuk dari neraca lajur. Mengapa ini saya sampaikan kembali? Supaya merefresh kembali, mengingat kembali agar mudah dipahami. Saya lanjutkan langsung ke pemberian contoh dari data neraca saldo perusahaan dagang Dwi Harvit per 31 Desember 2010. Nanti saya akan bahas secara detail bagaimana langkah-langkah membuat penyusunan neraca lajurnya. Di sini ada data neraca saldo, ada kas, ada piutang dagang, ada piutang lain, ada persediaan barang dagangan, sehingga total neraca saldonya 897, 850, debit kredit sama. Di samping data neraca saldo ini ada data penyesuaian yang harus dibuat. Yang pertama adalah persediaan barang dagang pada akhir periode sebesar 20.500, di sini dalam ribuan. Advertensi dibayar di muka 1.500, gaji yang masih harus dibayar 11.500, sewa yang masih harus dibayar 3.600, dan penyusutan kendaraan untuk 1 tahun 4.100, serta penyusutan peralatan untuk 1 tahun 2.000. Di sini ada 6 data penyesuaian yang harus dibuat ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, sebetulnya dari data penyesuaian ini perusahaan bisa langsung dimasukkan ayat jurnal penyesuaiannya ke dalam kolom neraca lajur. Tapi untuk lebih dapat memahami, saya ingin menyampaikan juga secara tersendiri ayat jurnal penyesuaiannya. Di sini ada
6 ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama yang dilakukan adalah membuat jurnal persediaan barang dagang, baik itu persediaan awal maupun persediaan akhir. Jurnal penyesuaian ini dilakukan pada akhir periode, yaitu Desember 31. Kita lihat yang pertama, jurnal persediaan barang dagang awal. Kita menggunakan ikhtisar rugi laba metodenya. Jurnalnya, debitnya ikhtisar rugi laba, kreditnya persediaan barang dagang sebesar persediaan awalnya 27.500, nomor rekeningnya ditulis. Jurnal persediaan barang dagang akhir, debitnya persediaan barang dagang, kreditnya ikhtisar rugi laba sebesar 20.500. Jurnal yang kedua, advertensi dibayar di muka. Jurnalnya debit advertensi dibayar di muka, kreditnya biaya advertensi sebesar 1.500. Nomor akunnya ditulis. Nah, advertensi dibayar di muka di sini, nomor perkiraannya belum ada sehingga harus dibuat baru. Begitu juga nanti untuk perkiraan-perkiraan yang lain yang belum ada dibuat baru. Jurnal yang ketiga, biaya gaji yang masih harus dibayar sebesar 11.500. Debitnya biaya gaji, kreditnya dibuat akun baru utang gaji sebesar 11.500. Yang keempat, sewa yang masih harus dibayar 3.600, jurnalnya biaya sewa debit, kreditnya utang sewa 3.600. Dan 5 ke 6, jurnal untuk depresiasi. Debitnya yang pertama depresiasi kendaraan, kreditnya akumulasi depresiasi kendaraan sebesar 4.100, serta yang terakhir jurnalnya depresiasi peralatan, kreditnya akumulasi depresiasi peralatan sebesar 2.000. Nomor akunnya jangan lupa semua ditulis. Setelah itu apa? Ayat jurnal penyesuaian ini dijumlahkan sehingga total debit kreditnya menghasilkan jumlah yang sama, yaitu 70.700. Nah, dari data ini kita akan lihat bagaimana menyusun laporan neraca lajur atau menyusun neraca lajur secara detail, tahap demi tahap. Mari kita lihat. Ini adalah bentuk neraca lajur dari D. Hartwig per 31 Desember 2010. Di sini sengaja saya tulis nomor-nomor di sini. Ini adalah merupakan langkah-langkah membuat neraca lajur. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan secara detail, tapi saya akan mengulangi lagi bagaimana langkah-langkah membuat neraca lajurnya. Yang pertama yang dilakukan adalah memasukkan semua angka neraca saldo. Nama rekeningnya, nomor rekeningnya ditulis, angka neraca saldonya dimasukkan, sehingga memperoleh total debit kreditnya sama. Langkah yang kedua adalah membuat ayat jurnal penyesuaian dari data yang ada. Langkah yang ketiga, menghitung neraca saldo disesuaikan, yaitu dengan cara menambah atau mengurangi neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaiannya. Nanti jika neraca saldonya debit, ada transaksi debit menambah, dan jika transaksinya berlawanan mengurangi, sehingga memperoleh neraca saldo disesuaikan. Setelah neraca saldo disesuaikan semuanya sudah, dijumlahkan totalnya sama, pisahkan mana yang masuk ke rugi laba dan mana yang masuk neraca. Perkiraan-perkiraan mana saja yang masuk rugi laba, yaitu yang berhubungan dengan penjualan dan yang berhubungan dengan biaya. Yang masuk ke neraca yang berhubungan dengan aktiva, utang, dan modal. Kita harus hati-hati dalam memisahkan rekening-rekening tersebut supaya nanti hasilnya sesuai atau hasilnya benar. Mari kita lihat ayat jurnal penyesuaiannya satu persatu. Di sini saya sengaja diberi angka supaya jelas mana jurnal nomor 1, nomor 2, sampai nomor 6. Tadi nomor 1 ada jurnal persediaan barang dagang awal dan ada jurnal persediaan barang dagang akhir. Saya ingin memberikan contoh satu. Tadi persediaan barang dagang awal jurnalnya adalah ikhtisar rugi laba debit. Di sini debitnya ditulis, kreditnya ke persediaan barang dagang awal. Begitu juga untuk persediaan barang dagang akhir. Jurnalnya persediaan barang dagangnya debit, kreditnya ikhtisar rugi laba. Yang kedua tadi apa jurnalnya? Advertensi dibayar di muka. Di sini warna biru ini adalah akun-akun yang baru dibuat karena sebelumnya di neraca saldo belum ada. Jurnal yang kedua adalah advertensi dibayar di muka debit.
Kreditnya apa? Biaya advertensi. Begitu seterusnya, ayat jurnal pensiunnya, debit kreditnya dimasukkan, sehingga totalnya akan balance sebesar 70.700. Setelah itu langkah yang ketiga adalah menghitung neraca saldo disesuaikan. Saya kasih ilustrasi beberapa saja di sini karena durasi. Yang pertama misalkan kas. 620.700 di sini tidak ada transaksi jurnal pensiun, maka saldonya tetap debit 620.700. Ibu kasih contoh yang ada transaksinya misalkan persediaan barang dagang. Saldo awal di debit 27.500. Ada transaksi debit 20.500, ada transaksi kredit 27.500. Maka transaksi debit dengan debit ditambahkan, dikurangin transaksi kredit, yaitu 27.500. Sehingga saldo disesuaikannya tetap di debit 20.500. Begitu cara menghitung neraca saldo disesuaikan. Jadi transaksi yang sama itu ditambahkan, transaksi yang berbeda posisinya dikurangkan. Sehingga menghasilkan total neraca saldo disesuaikan 919.050, debit kreditnya sama. Setelah itu pisahkan. Yang merupakan aktiva utang dan modal masukkan ke dalam neraca, yang merupakan penjualan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan penjualan biaya-biaya masukkan ke kolom rugi laba. Dan dijumlahkan. Di sini akan terlihat bahwa debit kreditnya akan terjadi selisih. Selisih itulah yang merupakan rugi atau laba perusahaan. Kalau di rugi laba di sini debitnya lebih kecil, artinya biayanya lebih kecil sehingga menghasilkan laba 383.920. Kebalikannya untuk neraca, kalau debitnya lebih besar, menghasilkan laba 383.920. Nah, angka ini, neraca dan rugi laba itu harus sama. Kalau tidak sama, pasti ada terjadi kesalahan pencatatan, entah itu angkanya dan sebagainya. Nah, setelah itu dijumlahkan kembali. Langkah yang berikutnya terakhir adalah dijumlahkan kembali sehingga total debit dan kredit di kolom rugi laba dan neraca jumlahnya sama. Itulah kurang lebih cara penyusunan neraca lajur secara detail. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti di sini dari kolom-kolomnya, dari tahapannya, cara memperoleh rugi labanya. Mudah-mudahan materi hari ini yang saya sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.